Kita punya dasar ya, jadi dasarnya itu adalah kita melakukan tindakan harus berdasarkan aturan. Offset kendaraan pajak Pak kan di beberapa daerah naik gitu Pak, dan itu dikeluhkan masyarakat. Nah di Jawa Barat seperti apa Pak? Bukan option meren, yang naik mah pajaknya. Iya, pajak, bukan pajak, optionnya, pajak. ya kan? Pajaknya kita kan Jawa Barat mah tidak naik. Nggak kapok dengan kasusnya Sudewo gara-gara menaikkan pajak di demo masyarakatnya sendiri ini. Masyarakat Jawa Tengah melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Ahmad Lutfi berupa stop bayar pajak. Yang ini akan berimplikasi pada terhambatnya program-program yang ada di Jawa Tengah akibat penurunan pendapatan pajak, teman-teman ya. Jadi setelah Bapak Ahmad Lutfi membuat kebijakan untuk menaikkan opsen pajak kendaraan bermotor, masyarakat di Jawa Tengah berbondong-bondong untuk tidak bayar pajak, dan Bapak Ahmad Lutfi mulai panik, teman-teman, karena program-program yang ada di Jawa Barat tentu membutuhkan dana dan anggaran, teman-teman. Tentu kita atau masyarakat di Jawa Tengah tidak membenarkan seruan atau aksi untuk stop bayar pajak ini, tidak. Mereka juga menyadari bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita tentu harus taat pajak, teman-teman. Tetapi keadaan dan situasi politik dan rendahnya ekonomi masyarakat di Jawa Tengah yang tidak mampu untuk kemudian membayar pajak, mengharuskan mereka untuk stop bayar pajak. UMR mereka itu di Jawa Tengah itu sangat kecil gitu loh. Sedangkan pajak harus naik. Mereka juga melakukan aksi ini itu bukan atas dasar keinginan mereka. Gitu. Wong nyata-nyatanya mereka tidak mampu, terus mau bagaimana gitu. Dan aksi seruan ini kembali dibanding-bandingkan kepemimpinan Bapak Ahmad Lutfi dengan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, teman-teman. Ya salah siapa Bapak Ahmad Lutfi ini dulu pernah menyindir Kang Deddy Mulyadi, halo guys. Padahal dia sebagai seorang gubernur tidak mampu untuk kemudian melakukan kinerja-kinerja dengan baik seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke lah, kalau gaya kepemimpinan Bapak Ahmad Lutfi tidak bisa sama dengan gaya kepemimpinan yang dibawa oleh Kang Deddy Mulyadi, oke, setiap orang punya jati diri masing-masing, tetapi paling tidak Bapak Ahmad Lutfi melakukan kinerja dengan baik gitu loh. Seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya kita lihat dulu bagaimana komentar dari para netizen dan warga Jawa Tengah. Silahkan. Lagi ramai nih seruan stop bayar pajak di Jawa Tengah. UMR nggak kira-kira, tapi pajak naik nggak kira-kira. Sementara saya orderan lagi gacor-gacornya. Anjay, gacor nggak tuh? Malah belok ke Samsat buat nyumbang pembangunan. Tapi bener buat bangunan nggak sih? Nggak tau lah. Pertama saya masuk ke area cek fisik dan petugas memberikan kertas gesek nomor rangka. Kemudian motor digesek supaya nomor asli rangka dan mesin muncul. Setelah itu saya kembali ke petugas untuk verifikasi. Lalu masuk ke ruang administrasi mengambil nomor antrian. Selanjutnya saya menuju pendaftaran berkas dan kaget ternyata di dalam sepi bener. Tidak lama kemudian saya dipanggil ke kasir untuk melakukan proses pembayaran. Setelah pembayaran selesai, saya antri lagi di pengambilan STNK. Nggak lama STNK pun jadi. Setelah itu saya menuju ke ruang percetakan plat dan plat nomor baru pun jadi. Semua proses selesai kurang dari 1 jam. Entah tiap hari sepi atau baru-baru ini aja. Ya karena motor tiap hari dipakai buat cari nafkah, tetap bayar pajak lah ya. Bukan karena... tapi karena takut kena tilang. Jadi pajak motor saya ini habis 366.000. Lumayan lah ya. Kalau kalian gimana? Mending buat bayar pajak apa buat beli nasi padang 1 minggu? Kita punya dasar ya, jadi dasarnya itu adalah kita melakukan tindakan harus berdasarkan aturan. Di Jawa Tengah itu punya Pergub nomor 31 tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Sehingga saya dengan seluruh bupati wali kota berikut jajaran telah rapat bagaimana tentang pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Di mana posisinya adalah bahwa pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir 2,8 triliun. Masyarakat kita belum membayar pajak. Kita sebagai warga yang ingin taat bayar pajak, harus datang ke Samsat membawa KTP pemilik asli. Tapi kenapa calo justru bisa mengurus tanpa syarat yang sama?
Opsen kendaraan pajak Pak kan di beberapa daerah naik gitu Pak, dan itu dikeluhkan masyarakat. Nah di Jawa Barat seperti apa Pak? Bukan opsen meren, yang naik mah pajaknya, Iya, pajak, bukan pajak, opsennya, pajak. ya kan? Pajaknya kita kan Jawa Barat mah tidak naik, kan kita memilih tetap menggunakan angka yang ada. Saya sejak memimpin sampai kemarin Januari saya ditanya, saya tidak akan menaikkan. Lebih baik yang bayarnya banyak, ya kan, dibanding dengan naik yang bayarnya sedikit. Dor, yen ana gerakan iki piye lur? Melu apa ora lur awakmu lur? Yen aku ya ora melu lur, soalnya wong kene taat pajak. Montor 5 nggur siji sing tak pajekno. Liyane durung apa neh mobil 3. Urung ana sing tak pajekno blas. Blas sih lho. Wong mobil anakku mobil dolanan. Piye? Melu ora kowe? Masuk. Ini yang katanya pajak kendaraan bermotor itu nggak naik pajaknya. Tapi orang yang sudah melakukan pajak, option pajak naik 16,6%. Pemilik mobilnya sampai menjual mobilnya. Karena pemilik mobil Avanza di Jateng pilih jual mobil. Yang menurutku sekarang itu harga jual kendaraan second dengan pajak itu nggak sesuai ataupun nggak sebanding. Harga jualnya semakin menurun, tapi pajaknya makin tinggi. Yang katanya ada potongan 5% dari Bapenda ataupun dari gubernur, tapi tetap dirasa oleh masyarakat itu memberatkan karena ekonomi di Jawa Tengah yang nggak baik-baik saja, UMR-nya rendah tapi pajaknya tinggi. Menurut netizen itu bagaimana? Coba aja tulis-tulis saja di kolom komentar. Nggak kapok dengan kasusnya Sudewo gara-gara menaikkan pajak, di demo masyarakatnya sendiri. Ini Gubernur Jawa Tengah sekarang panik. Viralnya seruan masyarakat stop bayar pajak serentak di Jateng mulai berdampak sepi pada Samsat. Sudah tahu mau puasa seperti ini, sudah tahu ekonomi masyarakat lagi sulit, malah menaikkan pajak. Ini nggak kapok-kapok ya teman-teman di Jawa Tengah ini. Kemarin Pati, sekarang apakah lebih besar lagi? Ini bener nggak sih nih beritanya ini? Mudah-mudahan hoax lah ya. Masa iya sih perkara nggak bayar pajak aja sampai dirazia ke parkiran mall dan swalayan? Kok nggak sekalian aja orang berak itu kalian razia, udah diserampang tai dulu kalian ya. Kayaknya kok maksa gitu untuk mendapatkan pajak dari rakyat. Kalau menurut aku ini cara-cara seperti ini bisa dibilang penindasan ini ya, pemaksaan. Rakyat kalian paksa untuk bayar pajak dengan kenaikan yang nggak masuk akal. Tapi kesejahteraan mereka nggak pernah diperhatikan. Ini kayaknya bakalan menyeluruh ini, bukan di Jawa Tengah aja. Menyeluruh rakyat Indonesia itu bakalan nggak mau bayar pajak kalau cara kalian seperti ini. Aku kalau nengok berita-berita kayak gini, darah tinggi, asam urat, kolesterolku itu bisa naik ya. Kayaknya gerem gitu ya. Kayaknya kok rakyat kecil tuh selalu ditindas gitu. Gerakan stop membayar pajak di Jawa Tengah makin meluas. Nah ini sekarang ini karena kondisi ekonomi di Jawa Tengah kurang baik ataupun nggak baik-baik saja, dengan kondisi jalanan juga banyak yang rusak, jadi nggak ada imbal baliknya. Jadi banyak banget orang-orang yang menyuarakan stop membayar pajak. Apalagi ada daerah-daerah yang kena bencana nggak dikunjungi oleh Bapak Gubernur, tiba-tiba ada berita untuk kenaikan pajak. Jadi dianggapnya semakin miris ya. Menurut netizen bagaimana ini? Dengan adanya stop bayar pajak dan jalannya juga rusak, ini nggak ada imbal baliknya ya. Lebih baik stop bayar pajak atau bagaimana? Tulis saja di kolom komentar. Kantor Samsat mendadak sepi. Warga rame-rame mogok bayar pajak kendaraan. Ada apa? Ini yang namanya perlawanan sunyi. Warga Jawa Tengah lagi kesel berat. Jalanan hancur berlubang dan bahaya banget pas musim hujan. Bukannya cepat dibenerin, warga malah disuruh bayar pajak kendaraan yang naiknya sampai 66%. Jalanan rusak tapi pajak meroket. Daripada demo bakar ban, warga milih nahan dompetnya. Mereka nyerang langsung ke sumber pendapatan asli daerah alias PAD. Tapi ada paradoksnya nih. Pemerintah bilang duit pajak itu justru dipakai buat benerin jalan. Kalau warganya mogok bayar, ya jalanannya makin gak keurus. Ini soal warga yang udah hilang trust sama pemerintah. Lu tim yang dukung mogok bayar pajak atau tim taat aturan? Komen di bawah. Dengan kondisi banyaknya jalan yang rusak di Jawa Tengah, warga Jawa Tengah banyak yang mengeluh kepada KDM atau Gubernur Jawa Barat. Bahkan sampai komentar silahkan aja KDM untuk kuasai Jawa Tengah, rakyat Jawa Tengah ridho dan ikhlas. Dikarenakan banyak jalan yang rusak, apalagi ada bencana di Jawa Tengah. Terus ada dengar kabar dari Gubernur, pajak naik. Itu yang bikin murka masyarakat Jawa Tengah mengadu kepada Gubernur Jawa Barat ataupun KDM.
Menurut netizen itu bagaimana? Coba aja tulis-tulis saja di kolom komentar. Ini warga Jateng, sabar ya warga Jateng ya. Warga Jateng nih. Ini juga warga Jateng nih. Sabar ya warga Jateng ya. Ini warga Jateng nih. Sabar ya warga Jateng ya. Semen sama aspal habis diborong sama Pak Dedi buat bangun Jawa Barat. Sabar ya buat warga Jateng. Ini untuk warga Jawa Tengah, kalian setuju nggak kalau pajak itu dinaikkan hingga 40% dan juga penunggak pajak kendaraan bakal ditagih sampai ke rumah. Kemudian ya teman-teman, setelah itu kalau misalkan kalian nggak bayar 2 tahun, itu akan otomatis dinonaktifkan atau diblokir, otomatis jadi motor bodong. Setuju nggak? Bahaya ya. Pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, staf khususnya itu menemui saya. Ya, saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning yang tulis oleh para imam, para ulama, referensi. Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai seluruh warga NU tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung agar masyarakat NU taat bayar pajak. Oke teman-teman, aksi seruan untuk stop bayar pajak ini juga cukup mengagetkan karena ada salah satu orang yang mengatakan bahwa setiap orang membayar pajak, setiap warga membayar pajak, itu seorang gubernur mendapatkan insentif yang cukup besar. Yang artinya kalau kita mempercayai dari pernyataan ini, ketika masyarakat Jawa Tengah bayar pajak, maka Bapak Ahmad Lutfi juga mendapatkan insentif yang cukup besar. Sehingga aksi ini dibilang atau dinilai sangat benar untuk membuat suatu perlawanan terhadap kebijakan Bapak Ahmad Lutfi sebagai seorang gubernur. Jadi tidak perlu lagi repot-repot. Bunuh saja, matikan saja pemasukan daerah. Maka Bapak Ahmad Lutfi akan kelabakan, akan ketar-ketir. Saya kira ini adalah perlawanan yang cukup cerdas dan efektif, teman-teman ya. Masyarakat Jawa Tengah juga menuntut, kemana sih larinya pajak Jawa Tengah selama ini? Banyak jalanan yang rusak gitu loh. Tingkat kemiskinan juga masih sangat tinggi gitu. Dan dalam satu kesempatan Bapak Ahmad Lutfi menyindir Kang Deddy Mulyadi ketika bertemu dengan masyarakat miskin agar tidak disorot kamera, agar tidak halu guys gitu loh. Masyarakat Jawa Tengah akhirnya memahami, oh jangan-jangan karena Bapak Lutfi itu tidak mau disorot oleh kamera, karena ya memang Bapak Ahmad Lutfi tidak peduli dengan masyarakat miskin gitu loh. Buktinya sampai menaikkan pajak. Wong jelas-jelas di Jawa Tengah banyak orang miskin, ya kan? UMR-nya sangat kecil. Ya jelas menaikkan pajak bukan solusi yang baik. Mengatasnamakan pembangunan dan lain sebagainya itu saya kira konyol ya teman-teman, karena banyak instrumen lain tentunya. Masa seorang kepala daerah, seorang gubernur tidak punya solusi lain untuk bagaimana mendapatkan anggaran untuk pembangunan di Jawa Tengah teman-teman ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.